Pemirsa, Mahkamah Konstitusi hampir merampungkan uji materi gugatan sistem pemilu proporsional terbuka. Dan pemirsa, lalu bagaimanakah putusan sistem pemilu? Apakah proporsional tertutup atau terbuka? Dan berikut kabarnya untuk Anda. Mahkamah Konstitusi saat ini masuk tahapan penyerahan kesimpulan pihak-pihak terkait gugatan uji materi sistem proporsional terbuka. Hakim nantinya menggelar rapat permusyawaratan termasuk soal putusan atas uji materi. Itu semuanya diminta menyerahkan kesimpulan. Nanti di tanggal 31 Mei, gitu kan. Nah, artinya setelah penyerahan kesimpulan ini kan berarti semua pihak, para pihak ini sudah menyampaikan kesimpulannya berdasarkan proses persidangan yang dilalui sebelumnya. Nah, dari situ kemudian Mahkamah Konstitusi sesuai dengan hukum acara baru akan mulai membahas perkara itu. Tentu majelis hakim akan membahas termasuk mengambil keputusan dalam rapat permusyawaratan hakim. Nah, bagaimana nanti atau berapa lama, itu tergantung juga pada dinamika di dalam rapat permusyawaratan hakim, gitu kan. Kalau itu sudah selesai, baru putusan sudah siap, baru nanti diagendakan pengucapan putusan. Sistem pemilu kembali disorot di tengah isu kebocoran putusan MK. Mantan Ketua MK Jimli Asidiki menilai saat ini tidak tepat dilakukan perubahan sistem pemilu. Namun, Jimli juga mengkritik kondisi partai politik. Sebetulnya setiap periode kita sah aja untuk mengevaluasi, tapi yang jadi masalah, apa sudah tepat kalau putusannya diubah sekarang? Menurut saya tidak. Karena terbuka tertutupnya itu harus dilihat dulu konteks sistem kepartaian. Partai kita sekarang ini semua tertutup. Oke? Pertama tertutup, tergantung siapa ketua umumnya, ditopang oleh budaya feodal dalam politik, terutama di internal. Nah, itu menyebabkan partai politik itu jadi dinasti, ya kan? Ketua umumnya gampang sekali ganti anaknya. Nanti kalau anaknya ganti lagi jadi cucunya. Sedangkan menentukan nomor urut, menentukan capres, menentukan cagup, cawali kota, semuanya cuma satu orang. Berarti partai yang ada sekarang ini tertutup. Tidak ada internal demokrasi. Bagaimana dibayangkan partai menjadi instrumen demokrasi kebangsaan? Opsi sistem pemilu tertutup juga dimungkinkan, namun kondisi partai politik harus terbuka. Cuma syaratnya, oke, kita bikin tertutup untuk memperkuat pelembagaan politik, modernisasi partai, tapi syaratnya dia mesti terbuka, modern. Jadi internal demokrasi ada, misalnya penentuan caleg, itu nggak ditentukan satu orang. Ada misalnya preliminary election, pemilihan internal. Nah, baru dari situ orang dapat nomor. Menentukan capres, cagup, itu harus ada mekanisme internal dulu. Misalnya konvensi, gitu loh. Nah, ini semua harus diatur menjadi kebijakan yang terpadu melalui revisi undang-undang, bila perlu menggunakan metode omnibus. Semua undang-undang yang saling berkaitan diperbaiki. Jadi nggak satu-satu, ngerusak. Saat ini sistem pemilu menganut proporsional terbuka. Surat suara menampilkan data lengkap yaitu logo parpol, nama caleg, foto dan nomor urut. Sedangkan dalam sistem tertutup, surat suara hanya menampilkan logo parpol tanpa nama kader. Tim TV One mengabarkan.